Tim CBI sedang menyelidiki pembunuhan pria bernama Archer Braddock, seorang penjual mobil kaya yang menderita kanker tulang stadium akhir. Tidak banyak yang bisa diandalkan di TKP. Tim koroner sedang sibuk dengan kecelakaan mobil besar dan hanya bisa memperkirakan waktu kematiannya antara jam 8 malam sampai 2 dini hari. Sedangkan korban menjual dealernya kepada karyawannya ketika ia tahu akan meninggal. Petunjuk yang tim miliki saat ini adalah kalender saku milik korban, di mana pada hari kejadian mempunyai jadwal pengobatan pada jam 4:17 sore. Go and talk to the wife about it. You two stay here and keep pushing. And tell Cho to get his ass to work. Untuk tim sendiri, khususnya Rigsby dan Cho, akan punya cerita tersendiri di episode ini. Rigsby yang gelisah menanti kelahiran anaknya dari Sarah, sedangkan Cho untuk pertama kali dia datang terlambat ke CBI akibat cedera punggung yang dialaminya pada episode 3 season 4 ini. Sekarang pindah ke Teresa dan Jen di rumah Archer. Bertemu dengan putrinya bernama Liesl. Dia pun mengantarkan mereka pada ibu tirinya bernama Helen yang ternyata juga mengidap kanker. Sebenarnya mereka bertemu di sebuah kelompok pendukung kanker pada 9 bulan lalu. Mereka menikah untuk mengukir sebuah cerita sebelum kanker merenggut. Ketika ditanya tentang perawatan, Helen mengarahkan mereka kepada Dr. Shek yang tampaknya sedang menguji obat baru pada Archer. Taking part in experimental drug protocol. Human guinea pig time. Jen seperti biasa berkeliling dan penasaran dengan foto pria yang ada bersama Archer dan Liesl. Helen mengidentifikasi dia sebagai putra Archer bernama Aden yang telah diasingkan. Hal itu membuat Liesl kesal dan pergi disusul oleh Jen. Sampai di dapur dengan dalih ingin minum teh, Jen sebenarnya hanya ingin mengobrol berdua saja. Sambil Jen menyiapkan air panas, Liesl menceritakan bahwa ayahnya seorang pecandu alkohol yang sedang dalam masa pemulihan. Sedangkan kakaknya, Aden, diusir karena menggunakan narkoba. Akhirnya, ketel air telah siap dan Jen sedang mencari kantong teh. Namun teh itu memiliki aroma yang sangat menyengat. Liesl mengatakan teh itu yang sering dipakai oleh ayahnya belakangan ini. Teresa lalu datang mengajak Jen pergi dan Jen menyarankan agar Liesl mengubur teh itu dalam-dalam. Kembali ke CBI, Rigsby dan Van Pelt telah melacak keberadaan Aden. Cho yang baru tiba di CBI langsung diajak Rigsby untuk mencari Aden. Hanya saja ketika sampai di tempat kerjanya, Aden berhasil kabur dari mereka berdua. Sementara itu, Teresa dan Jen tiba di Institut Kanker milik Dr. Shek. Tempat mereka bertemu administrator bernama Betsy Firth. Sempat berbicara sebentar dan mereka diarahkan kepada Dr. Shek. Saat bertemu dengannya, Teresa menanyakan obat yang dijadikan pengujian. Dr. Shek mengatakan obat itu adalah obat O7 yang bisa menyelamatkan orang-orang yang mengalami kanker. Jen sendiri menuduh obat yang diuji hanya untuk uang. Ditambah ia langsung to the point dengan bertanya apakah Dr. Shek telah membunuh Archer Braddock atau tidak. I'll be talking to you from now on. Betsy pun datang untuk membawa mereka melihat berkas Archer. Jen memutuskan untuk tidak ikut dan secara bersamaan dia seperti mencium aroma teh menyengat di rumah Archer pada tas pasien di sini. Jen pun mengajak bicara pasien itu yang ternyata dialah yang pertama mengenalkan teh itu pada Archer. Where would one buy a tin of that stinky tea if they had to? Sementara di dalam, Dr. Shek ingin meminta tubuh Archer karena ada perjanjian Archer bersedia tubuhnya menjadi bahan pengujian pasca meninggal. Teresa mengatakan butuh beberapa hari jasad Archer dikirim ke sini karena tim koroner sedang melakukan otopsi. Teresa lalu menanyakan jadwal pertemuan Archer dengan Dr. Shek kemarin pada jam 4:17 sore. Namun Dr. Shek mengatakan jadwal pertemuannya dengan Archer adalah 2 hari lalu, bukan kemarin. Dengan informasi yang hilang ini, Teresa mengikuti Jen menuju tempat di mana teh tersebut dijual, sebuah toko bernama Checkmate Promise. Saat masuk, mereka mengikuti suara aneh menuju sebuah ritual yang dilakukan di bagian belakang toko. Seseorang bernama Joseph menghampiri mereka. Dialah pemilik toko ini dan memiliki kepercayaan bahwa kekuatan semburan matahari mampu menyembuhkan berbagai kanker. Jen menganggapnya seorang penipu, namun Joseph dengan yakin menyangkal hal itu.
Dia juga mengenal Archer yang baru menyelesaikan ritual penyembuhan kemarin. Diketahuilah Archer menemui Joseph kemarin pada jam yang spesifik, yaitu 4:17 sore karena pijaran matahari sedang berada di puncaknya. Namun, Joseph tampak dramatis ketika baru tahu Archer telah meninggal. Ia ingin melihat jenazahnya dengan alasan melepaskan energi Archer agar dapat meninggal dengan damai. Dia pun setuju untuk menceritakan semuanya kepada CBI meskipun dia mengaku tidak tahu kemana Archer akan pergi selanjutnya. In the meantime, you're gonna tell us everything that happened yesterday. Of course. Sedangkan di CBI, tanpa bersusah payah, Aden datang sendiri ke CBI. Dia saat itu kabur karena sedang membawa narkoba. Namun sekarang ke sini karena baru tahu ayahnya tewas dibunuh. Ia mengaku sudah berbulan-bulan tidak berbicara dengan ayahnya. Namun, Rigsby menemukan adanya riwayat Archer menelpon Aden pada jam 7 malam kemarin dan mobil Archer ada di dekat tempat kerja Aden. Aden mengaku tidak menjawab telepon itu. Untuk mobil, ia yakin di dalamnya bukan ayahnya, melainkan temannya bernama Mike Tran, seorang pengedar narkoba yang selalu bertanya tentang ayah Aden, tentang berapa kekayaan dan mobil apa saja yang dijual ayahnya. Aden memberitahu semua karena dia membenci ayahnya. Rigsby tidak menanggapi karena secara tidak langsung ia juga memiliki ayah yang sama seperti Aden. Setelahnya Rigsby dan Cho mengintai rumah Mike Tran secara terpisah. Hingga beberapa waktu kemudian, Cho tertidur dan Mike Tran tiba. Rigsby tidak mendapat respon dari Cho melewati radio. Ia memilih masuk sendirian ketika mendengar perkelahian pecah di dalam. Rigsby hampir saja tertembak oleh Mike. Untungnya Cho tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Rigsby dan membantunya menangkap Mike Tran. Get up. Setelahnya, mereka membawa Aden melihat jasad ayahnya. Mereka sudah menginterogasi Mike yang ternyata mempunyai alibi kuat. Justru Aden yang tidak. Rigsby mendapati kalau teman kerja Aden mengatakan Aden datang ke tempat kerja pada jam 8 malam kemarin. Aden mengatakan sejujurnya bahwa ia butuh uang untuk membeli narkoba dan ternyata ayahnya memang benar berada di sana malam itu. Namun ia tidak menemukan ayahnya di dalam mobil. Meskipun dia berkata jujur, Rigsby tetap menahan Aden. Pasca setelah itu, Rigsby berbicara dengan Cho, berterima kasih dan berhutang karena menyelamatkannya saat adu tembak dengan Mike. Cho seolah tidak ingin menceritakan keluhannya, bersikap dingin menanggapi ucapan Rigsby. You don't owe me anything. Sementara di sisi, Teresa dan Jane kembali ke rumah Archer untuk berbicara dengan Helen tentang perawatan yang dilakukan bersama saudara Joseph. Helen sebenarnya ingin merahasiakan hal itu untuk menjaga harga diri suaminya. Ia memberitahu mereka bahwa Archer punya riwayat terjerumus ke dalam obat ajaib terbaru dan selalu yakin ia akan sembuh. Jane memperhatikan bahwa Helen belum makan dan menawarkan untuk membuatkan teh untuknya. Karena Jane tidak kunjung kembali, Teresa menyusulnya ke dapur. Ternyata, Jane hanya membuat satu teh saja untuk diminum sendiri. Teresa menyadari kalau Jane punya niat aneh seperti biasanya. Jane pun mulai membakar kantong teh kering dan ditaruh ke ventilasi untuk memancing alarm kebakaran dan meminta Teresa untuk melihat pertunjukannya. Alarm pun berbunyi dan asap mulai masuk ke kamar Helen. Karena teriakan minta tolongnya tidak terdengar, Helen langsung berlari keluar. Teresa akhirnya tahu pertunjukan Jane tadi hanya untuk melihat Helen yang bisa berlari cepat untuk ukuran orang pengidap kanker. Oh, it's a miracle. Sister Helen has been healed. Dibawalah Helen ke CBI. Jane menyadari Helen berpura-pura mengidap kanker pada kunjungan terakhir tadi. Meskipun Helen sudah membotaki rambutnya, tapi Helen lupa untuk mencukur alisnya juga. Devil's in the details. Helen pun mengaku kalau dia mengincar kekayaan Archer. Namun, dia bukanlah pembunuhnya. Karena tidak ada gunanya membunuh Archer yang ternyata umurnya hanya tinggal sebulan lagi. Meski begitu, Teresa tetap akan menuntutnya atas tuduhan penipuan. Setidaknya untuk mencegahnya mendapatkan uang asuransi. I have a plan to catch our killer. Can't wait to hear that. Dan Jane akhirnya punya rencana untuk menangkap pembunuh asli.
Ia kemudian mampir ke tempat Dr. Shek untuk memberitahu dia dan Betsy tentang Joseph yang menyembuhkan Archer dengan cara alami. Jika Shek tidak percaya, dia bisa datang besok pagi untuk melihat otopsi langsung di kantor koroner Sacramento. Jane tampaknya memberitahu Joseph cerita yang sama dan kemudian mengajak Teresa menunggu di kamar mayat untuk melihat siapa yang muncul untuk mencoba mengambil jasad karena menurut analisisnya, alasan mengapa Archer dikubur karena ada sesuatu di dalam tubuh Archer yang tidak ingin orang lain tahu. Jadi Jane menggunakan kata otopsi untuk memancing pelaku datang mencoba mengubur Archer Braddock sekali lagi. Dan muncullah seseorang membuka pintu, yaitu saudara Joseph. Ia datang untuk melepaskan energi jahat pada Archer sebelum menuju liang lahat. Tetapi mereka tidak mempercayainya dan membawanya ke CBI. Sampai di CBI, sayangnya Joseph benar. Ini adalah kesalahan besar karena tepat setelah membawa Joseph ke CBI, Teresa mendapat kabar kalau jasad Archer Braddock telah menghilang. Karena kesalahan itu, satu-satunya pilihan adalah kembali menuju tempat Dr. Shek. Mereka sampai di ruang insinerator dan menemukan Betsy sedang membakar jenazah Archer untuk menghilangkan barang bukti. Pindahlah ke ruang interogasi. Penyelidikan lebih lanjut terhadap latar belakang Betsy menunjukkan bahwa ia menerima suap untuk menempatkan orang-orang dalam uji coba kanker tanpa sepengetahuan Dr. Shek dengan jaminan pasti sembuh. Intinya, ia menjual harapan pada pengidap kanker. Ketika ia menempatkan Archer dalam uji coba, ia tidak menyadari bahwa Archer memiliki kerusakan hati akibat alkoholisme. Obat yang masih dalam uji coba itu akan membunuhnya lebih cepat daripada kanker. Ia takut otopsi akan mengarah pada penyelidikan lebih lanjut dan menghancurkan karirnya. Jadi, dia menemui Archer yang sedang berada di dekat tempat kerja Aden, memanggilnya, lalu membunuh dan menguburnya. Meski begitu, Betsy yakin perbuatannya sangat baik untuk membuat penderita kanker mati lebih cepat. I think Mr. Braddock and his children would beg to differ. Dan kasus selesai. Di ruang utama, Rigsby sedang melihat foto anaknya yang akan segera lahir. Ia bercerita pada Van Pelt tentang penembakan sebelumnya. Ia sangat takut jika tidak bisa melihat anaknya lahir. Jika tidak karena anaknya, dia tidak masalah jika mati saat itu. Van Pelt pun memberitahu bahwa banyak orang sangat kehilangan termasuk dirinya jika Rigsby berpikir demikian. Dan scene terakhir, Cho masuk ke ruangan Teresa. Ia berusaha keras untuk mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya dia hanya meminta maaf sudah datang terlambat kemarin. Ia lalu pergi ke toilet dan menatap obat pereda nyerinya sebelum membuangnya.